Rahma, program yang dimaksud Bapak tadi itu program kita perorangan digabung gitu. Oh, kita kayaknya pilih satu program gitu nah. Untuk sekolah gitu nah. Karena satu B programnya Tim sedap punya tadi. disepakati bersama. Kayaknya seperti itu dah. Kayaknya perintahnya tadi tuh Tentukan jenis program sekolah yang ingin dikembangkan, baik program intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, nah ya pilih salah satu itu. tentukan jenjang Boleh kelas. boleh ekstrakurikuler, kurikuler ya, atau di dalam kelas kan. Pilihlah minimal satu, walaupun ibu bapak juga boleh memilih lebih dari satu. Karakteristik lingkungan yang ingin membangun, misalnya saya ingin membangun lingkungan sekolah yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial. Berarti satu aja lah dah minimal. Satu deh. Sebagai contoh, kami memiliki ide bahwa salah satu kegiatan yang atau program yang dapat dilakukan untuk mengembangkan keterampilan berinteraksi secara positif adalah melalui program membaca untuk adik kelas. Setelah itu, tahap awal yang setiap kelompok perlu lakukan adalah menjabarkan apa, bagaimana, dan mengapa program itu dilakukan. Apa? Tuliskan judul. Berarti Misalnya, kita tuh harus berarti satu itu. kita memiliki alasan memilih program itu dah. Kayak gitu nah. Hmm. Program yang mana yang mau kita pilih antara tiga tuh. Nih Ibu Tri Rahmayati udah masuk tapi belum ini ya. Belum ada Iya suaranya. Bu, hadir Bu, Nah, lagi agak kurang ini, lagi agak kurang fit enak Bu. badan. Iya, Oh, oh iya ya, lekas sembuh ya Bu Tri. iya makasih Bu. Oh, kirain tadi di mana Ibu Tri? Enggak hadir Bu, nyimak-nyimak. Oh, iya ya. Ya berarti yang pertama tuh dipilih programnya dulu kali dak Bu, apa programnya baru dihubungkan sama yang apa 7 itu tuh. Iya betul. Apa ya program kita ya? Apa kira-kira Bu ada yang punya ini enggak? Program yang sudah atau sedang dirancang? Coba tanya Pak Syam ada enggak? Kita tanya senior kita, Pak Syam, gimana programnya Pak Syam? Anu Pak Sam.
Kasih ide Pak Syam. Pak Ismail yang sering kasih ide ini tidak ada nah. Kasihan Iya, pula Pak Pak Ismail Ismail ya. sakit dia, Bu. Iya ya, kasihan pula lama sakitnya ya. Parah Sakit apa? sakitnya memang, Bu. Kabarnya sakit apa Bu? Teri jelasnya. Dia ini batuk empedu, Bu. Oh, astagfirullahaladzim. Ya ya. Oh, Yang luka kemarin bae udah datang nih luka 4. iya iya iya. Hmm, batu empedu ya Bang. Tak juga ya nak empedu. Empedu. Apa penyebab batu empedu nih? Iya, parah, Kolesterol. Bu. Hmm. Udah nikah Pak Ismail tuh belum nak? Sudah, Bu, sudah punya anak. Oh sudah. Oh sudah punya anak. Sebetulnya. Mm-mm. Batu empedu nih berarti ada batu di dalam empedu deh ya? Gitu ya? Nah, itu udah paham juga, kurang paham. Kemarin ada dirawat di rumah sakit kan, didatangin sama Pak Ari. Hmm? Ya kemarin tuh ada dia di rumah sakit, didatangin lah sama PP kami kan, sama Pak Ari. Hmm? Memang ini sih agak lumayan berat sakitnya tuh, Bu. Hmm. Jalan nyeri batu empedu. Ya, kamu. Agak parah juga sakitnya tuh. Mm-mm. Kasihan pula ya. Kemarin ikut dak ya piloting 3 kemarin ujian dia ya? Nggak dapat kabar apa? Nggak tahu tuh, udah ada ini lagi. Nggak ada Ya, setelah komunikasi itu aku lagi. hilang, nggak komunikasi lagi setelah nggak ini. Kemarin terakhir Di grup juga dia nggak lagi pernah ini sih. oh, ya. Emang Aku abis tidak dapat. sakit tuh dia udah ada komunikasi. Mungkin jarang juga megang HP kali dak. Iya, iya, iya. Pikir cuma batuk pilek baik sakit kemarin. Dia bilang lagi batuk pilek bu, katanya kan lagi waktu tugas kelompok yang terakhir dengan saya Hmm, yang coaching kemarin. iya. Hmm. Nah, gimana nih program kita nih? Ada nggak ya ide? Aduh, nanti dulu. Idenya apa ya? Saya tuh pengen eh, siswa nih rajin ke perpus, nah kayak gitu nah bu. Kayak mana caranya? Program tuh namanya kayak itu. Bisa Izin nih enggak? Bu, Iya Pak. Siap Pak. eh karena kita ini membahas program Mm-mm. kegiatan yang bisa dibuat untuk mengembangkan keterampilan berinteraksi secara positif, arif dan bijaksana gitu ya. Kita ambil yang Hmm, simpel-simpel aja Bu. Kita karena di situ ada boleh. 3, di situ ada ya. Di situ dimintakan kurang lebih seperti ada kegiatan intrakurikuler, kokurikuler sama ekstrakurikuler. Nah, Hmm. mungkin saya yakin juga kegiatan ini mungkin di sekolah-sekolah semuanya ada. Yaitu kita ngambil ide saya ini, kita kan yang ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu kan ada klub debat. Kalau di tempat kami itu kan ada klub debat siswa-siswa itu. Dan juga ada yang mungkin kita bisa ngambil karena seluruh sekolah mungkin ada, yaitu pramuka, Bu. Kegiatan pramuka, melalui kegiatan pramuka, siswa dapat belajar tentang kerjasama, kepemimpinan, dan nilai-nilai kemasyarakatan. Lebih enak mungkin kita membahasnya, Bu. Karena kita kan yang di sini yang diminta bukan teknis konkret yang akan terjadi, tapi kita di sini membentuk macam gagasan.
Mungkin itu Bu, mungkin dari saya dulu. Kan? Kalau dari saya ya Pak ya, boleh juga tuh, bagus tuh Pak, pramuka. Jadi banyak alasan kita memilih pramuka, nak. Ya, jelas karena pramuka ini pasti ada di setiap sekolah programnya Pak ya. Kalau saya tadi pengennya program di luar apa namanya kalau di luar kelas tuh, kurikuler ya, kokurikuler ya, nak. Ya tadi yang agar siswa tuh lebih berminat ke perpustakaan kayak gitu. Karena semenjak ada gadget nih, semenjak ada HP, anak tuh kan lebih cenderung ke HP-nya kan untuk belajar. Perpustakaan kosong ya. Ini kan programnya yang dikembangkan gitu, Kak, Bu. Berarti kalau misalnya milih pramuka dikembangkan kayak mana? Mungkin maksudnya ini deh sih kayak program yang apa ya? Ya kayak Bu Rahma tadi bilang kali untuk ke perpus kayak gitu kali enggak. Kalau misalnya pramuka kayak mana kita mengembangkannya gitu. Nah, soalnya kan pertanyaannya kan di situ ditentukan jenis atau kegiatan program sekolah yang ingin dikembangkan kayak gitu. Nah, Ya, kegiatan itu kan Bu ada intrakurikuler, ada kokurikuler, ada ekstrakurikuler. Nah, kalau saya tadi mengusulkan kita larinya ke ekstrakurikuler. Karena oke. ekstrakurikuler nanti pengembangannya ya kita kan banyak nanti hal-hal lain. Mungkinkah kan nanti kita akan mengembangkan dari melalui perkajum atau persami. Nah, gitu loh maksudnya. Karena kalau program-program yang kokurikuler kadang kan setiap sekolah kadang ada yang pustakanya hanya sekedar, itu bukan saya membantah, itu bukan. Tapi kalau pramuka ini kan kita sudah rata-rata seluruh sekolah tuh ada, jadi mudah kita untuk mengembangkannya. Mungkin menambah kegiatannya, biasanya kegiatan cuma hanya terpaku pada pakaian sekolah saja. Nah, kita buat mungkin kegiatan seperti diantaranya ada persami, perkemahan Sabtu Minggu, Boleh atau juga sih, siswa Pak. Ini mungkin dikembangkan kegiatannya ya. iya, bisa juga siswa harus menyelesaikan minimal eh, apa namanya SKU-nya itu surat kecakapan umumnya, nah, gitu. Karena larinya banyak, di situ ada kerjasama ada kepemimpinan dan ada nilai-nilai kemasyarakatan. Nah, persaminya nanti ditutup perkemahannya dengan cara kita terjun ke masyarakat, mungkin membersihkan musola atau apapun, atau gotong royong, atau geladi bersih, semut, apa nama operasi semut gitu kan. Mungkin di pasar, mungkin di kampung. Jadi kegiatan enak gitu loh Bu, maksud saya tuh. Boleh, Kita Pak. sudah kita sudah terbayang kegiatannya. Oh, kita kembangkan ini. Itu maksud saya. Tapi tergantung juga nanti. Tapi kalau misalnya yang lain-lain mesti intrakurikuler, kokurikuler, kadang sekolah itu kadang kan ya macam-macam kita fasilitasnya. Ya pustaka mungkin ada semua, mungkin kekurangan dalam bukunya. Tapi kalau pramuka itu kita ya bisa banyak sih kegiatan pramuka yang kita kembangkan apa nanti misalnya. Jadi kita larinya ke ekstrakurikulernya gitu. Nggak tahu lah yang lain nanti bos, saya sekedar mengusulkan aja. Karena bagi saya enak, Iya, menjabarkannya enak. boleh. Boleh, Pak. Kayak mana, Tapi Bu? Realita ada ini enggak? Tanggapan atau apa nih? Berarti kita putuskan apa namanya ini, kegiatan ekskul ya Pak, ekstrakurikuler ya Pak. ya, makanya kita sepakati dulu Bu. Itu sekedar saya ngusulnya. Mungkin Ibu ada yang lain, Ibu Tri mungkin ada yang lain. Ibu Rahma tadi perpustakaan, berarti ke kokurikulernya.
yang Ibu nanti Kalau tinggalkan saya pilih. sih ini kan di sini ada intrakurikuler, co-kurikuler sama ekstrakurikuler. Berarti kalau yang dimaksud Pak Sam tadi itu ekstra apa? Ya ekskul gitu kan, Ekstrakurikuler. ekstrakurikuler. Ya. Nah, kalau Bu Tri sama Bu Rahma iya Bu Rahma itu di perpustakaan berarti ko itu dah Pak. Iya, Ko co-kurikuler, apa Bu. in? Co-kurikuler. Co, Bu. Ya, kalau saya sih apa namanya pengen ngembangkan yang masalah sampah sih sebenarnya. Nah, kalau masalah sampah itu saya ke programnya itu lebih kayak menekankan anak itu bisa memilah-milah atau bisa mengumpulkan dan memisahkan antara sampah organik dan anorganik. Sebenarnya sederhana sih. Itu kira-kira kalau sampah itu ke ko juga kayaknya itu. Co-kurikuler. Kalau di dalam kalau intrakurikuler, itu kalau menurut saya itu kayak di dalam proses pembelajaran. Nah, kalau program saya sendiri yang saya susun untuk panen nanti sih itu ke gitu kan. Tapi yang untuk ini saya ke co-kurikuler masalah sampah. Nah, sekarang tergantung kita kesepakatan bersama mana Bu Rahma tadi nih. Aku mau ngambil yang, berarti kita lebih ke dengan X ya, kurikuler sama ekstrakurikuler. Mana yang di sini memang disuruh sih minimal 1. Walaupun ibu bapak juga boleh memilih lebih dari 2 karakteristik lingkungan yang ingin. Oh ini karakteristiknya. Ternyata programnya 1 cuma Pak. Iya, programnya 1, Bu. Ya udah putuskan Yang aja Pak. lebih Kita karakteristik. gimana? Bu Tri. Bagus juga sih Bu sampah, bagus semua sih. Tinggal ini nyobain kan dia kan ada ini juga kan sampah juga untuk keterampilan arif dan bijaksananya juga bisa masuk juga tuh. Maaf ya Bapak Ibu, ini terpental kehilangan sinyal, cari sinyal dulu tadi. Nyari di mana? Nah, Bu Rahma. Keliling-keliling nyarinya dulu. Apa bisa terpental? Tengok. Tengok. Kertasnya tengok. Nengok paketnya habis rupanya. Beli paket dulu. Aduh. Untung. Nggak sadar paket habis. Kalau saya sih gini, Bapak Ibu, ya biarpun ini direkam juga ya, tapi saya ya terpaksa ngomong di sini juga mau minta tolong apa namanya saya sampaikan dari sekarang karena kemungkinan malam besok itu saya dalam perjalanan tuh Pak Sam, Bu Rahma, Bu Tri. Jadi saya kalau maksudnya itu mau ngikut aja sih sebenarnya mau program yang mana dan minta tolong juga dengan kawan-kawan yang bisa mendesain gitu kan untuk presentasi. Nanti kalau bisa saya bantu. Kalau untuk presentasi kemungkinan malam besok tuh agak terputus-putus soalnya lagi di perjalanan tuh Pak Sam malam besok rencana mau ke Jambi. Jadi untuk kawan-kawan saya ngikut lah kira-kira nanti programnya yang mana saya ngikut gitu. Kalaupun nanti bisa didesain besok, ya saya kejarkan ikut membantu mendesain juga untuk presentasi besok. Ya Bu Rahma, Pak Sam. Iya. Putri. Iya Ibu. Kalau kira-kira kita ini Pak Sambe lah, pramuka. Kita ngikut. Boleh. Apa, Bu? Setuju. Untuk programnya kayaknya lebih setuju ke suhu Bagus lah ya pramuka. Pramuka karena memang kayaknya masuk semua dan kebetulan kita berempat nih tingkat SMA Pak Sam. Pas tuh.
Bu Tri SMA kan? Bukan SMK. SMA, Bu. Nah, SMA juga tuh Pak Sam. Berarti pas kita berempat nih SMA semua. Dan ini kan memang pramuka ini kan masuk ke dalam kurikulum sekarang. Maksudnya tuh ini apa namanya nih? Setiap hari Rabu ya. Kalau kami kan setiap hari Rabu Itu pakai SMA ini, depan. pakai baju pramuka. Iya, sama Bu di tempat kami juga. 2013 tuh, Bu. Oh iya iya, sorry 2013. Apa tapi maksudnya tuh gini, karena kita kebetulan semuanya SMA gitu kan, untuk dari cara berpakaian pun kita sebenarnya bisa masuk gitu kan. Kalau kami sih hari Rabu pakai pramuka. Kami juga hari Rabu baju pramuka lengkap sih. Iya. SMA 1 juga Pak Sam? Oke. Macet sini. Di SMA 1 pramuka juga hari Rabu Pak Sam? Pakaian ya. Nah, berarti kita rata-rata sama lah kan, berarti bisa masuk untuk setiap nanti aponyo lingkungannya kayak gitu. Karena yang kita bahas ini kan di sini tadi karakteristik lingkungan. Lihatlah kembali 7 karakteristik lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Berarti masuk pramuka tuh Kak Sam. Bagaimana Pak Sam? Programnya setuju enggak? Pak Sam yang mendesain. Kalau mendesain saya tidak bisa, Bu. Jujur, saya ini Zoom pakai HP. Laptop saya rusak. Adik-adik, Nah, dek jujur, itu saya nasi dulu saya uduk. bilang. Saya belum pernah buat tugas, Bu. Sekarang tuh lagi bingung juga karena ini kegiatannya apa. Karena kita harus ngomong bersama gitu kegiatannya apa yang kita kembangkan gitu kan. Nah, kalau pakaian kan mungkin boleh dibilang tidak masuk lah dalam kegiatan pramuka kan, cuma sekedar pakaian. Ini kita larinya kepada program-programnya. Nah, program-programnya itu mungkin bisa ditentukan setiap minggu. Kegiatan pramuka itu kan biasanya kan ada, kalau kayak kami itu kan ada anak-anak pramuka memang khusus karena tidak seluruh siswa. Nggak tahu di tempat ibu apakah seluruh siswa atau gimana. Ya paling-paling yang secara keseluruhannya mungkin apa namanya PTA, penerimaan tamu ambalan itu aja di awal tahun.
Oke, Pak Ibu, lanjut. Kita nih waktu jalan terus, apa kegiatannya? Oke lah, kita ambil judul kegiatannya pramuka. Nah, terus kegiatannya ini apa yang mau dikembangkan? Nah, di sini kan ada nih salah satu minimal karakter lingkungan yang ingin Bapak Ibu. Misalnya, saya ingin membangun lingkungan sekolah yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif. Maka dari yang kita pilih ini, kita merujuk kepada 7 tujuh anu tadi. 7 itu juga saya tidak tahu nih yang mana. Saya belum buka, belum baca-baca. Kalau pramuka jujur sih Pak, nggak ngerti soalnya nggak pernah ikut pramuka. Jadi nggak tahu kegiatan-kegiatan yang Ya, mewakili kamu di berarti kita pramuka tuh Putri. apa kayak gitu Saya nah, enggak nggak juga di sekolah tergambar. pramuka kami. Kalau di sekolah Enggak ya pernah itulah ikut juga. PTA. Mm-mm. Terus kalau ini kan hari pramuka tuh kan lomba-lomba kayak gitu-gitulah. Kalau yang emang Iya, kegiatan yang mewakili nilai-nilai di pramuka nggak terlalu paham sih Pak. enggak Jadi paham nggak juga. Iya, tergambar. sama betul. Heeh. Saya kepikir Ayo, mana ya bentuk program pramuka. Pikiran Nah kayak iya itu. gitu. Saya juga nggak paham bentuk program pramuka itu yang kayak gimana. Desain saya mau, tapi saya memang enggak paham apa yang mau dibeberkan di dalam program pramuka gitu. saya itu kena nengok pramuka. Pramuka ini ekstrakurikuler, kategorinya mungkin di seluruh sekolah ada. Itu. Terus saya Gitu. pilih enak itu gitu kan. Tapi kalau intra dengan anu kan banyak. Yuk aja adik keluar anak. Kalau lihat-lihat di YouTube nih kebanyakan ya kayak Di atas gitu, kasur, di atas Kamis kardus. bersih, terus literasi gitu-gitu. Ini kami lagi cari Ya, juga nih contoh yang pramuka belum ketemu. Maksudnya biar ada gambaran gitu kan. itulah kalau memang tidak ketemu saya juga kalau lagi dari tadi nyari-nyari ini kan. Yang jelas saya tuh kenal saya tuh tahu itu kan karena ada namanya istilah kegiatan itu pramuka seperti yang Ibu bilang tadi kan. Nah, nanti ada kita membuat namanya program perkami perkemahan 1 minggu maka seluruh siswa. Nah, apa isi dan di dalamnya itu? Nah, itulah tadi kegiatan-kegiatan kepramukaan yang melibatkan siswa. Apa di situ ya jelas di situ kan banyak Matikan kipas deh, dingin deh. program pelajarannya kan banyak di situ. Adik dapat be. Nah, sekarang kita cari yang gampang aja lah Bu. Kalau memang nanti pramuka, saya juga lagi nyari-nyari ini. Lihat-lihat di YouTube, lihat-lihat di Soalnya kalau kegiatan pramuka tuh tidak terlalu mendalami, Pak. sama Bu. Saya juga udah mendalami enggak. Bapak Ibu, daripada berlama-lama, gimana kalau ambil yang simple aja masalah sampah? Boleh. Kayaknya sampah ini lebih simple lah. Yang pertama ini minta tolong yang jadi notulen kayaknya Bu Tri bisa nggak ya? Soalnya laptop ini agak lelet kalau langsung dibuat ini share screen Bu. Kalau share screen bisa sih Bu, cuman kalau desainnya kayaknya masih belum sanggup lah soalnya lagi Ya, ini apa-apa, nih. minta tolong ini aja. Maksudnya tuh minta tolong di share screen untuk ditulis pokok-pokoknya aja nanti untuk masalah desain bisalah kita kejarkan Bu. Gitu. Ya. Oke lah. Yang penting kan kata Bapak tadi itu tidak terlalu menekankan ininya. Ini kan baru gagasan gitu kan, baru ide. Ya, kegiatan konkretnya kan seperti kita gini sudah ada langkah-langkah. Hanya itu kan nggak perlu, benar cuma hanya gagasan. Gagasannya gimana? Gagasannya seperti sampah tadi. Nah, mungkin kita membuat program sampah itu misalnya diantaranya ada Jumat bersih. Itu kan bagian dari kegiatan. Nah, terus ada kegiatan-kegiatan yang kategori
gimana anak-anak tadi mungkin apakah berbentuk denda atau apa ketika membuang sampah sembarangan. Nah, itu kalau kira-kira bayangannya kan. Iya. Jadi judulnya dulu program Judulnya kurikuler ya. in. Kalau sampah ini kayaknya In ya. lebih Maksudnya ke di mana? Kalau ini biasanya di dalam kelas enggak? enggak, maksudnya ini apa ya? Coba nanti kita cari dulu. Yang jelas ini mana Ekstrakurikuler di luar kelas, tolong kita judulnya dulu. kurikuler di bidang Bu Tri. Judulnya. Kalau saya tadi terpotong ya karena kehilangan sinyal. Enggak, program yang saya kasih ide tadi itu kan program kokurikuler di bidang literasi. Nah, itu tadi salah satunya tadi kan alasan saya ambil judul perpustakaan sahabat murid gitu kan. Sekarang kan anak-anak punya HP atau gadget tuh jarang nih, bisa dihitung berapa orang nih bisa ke perpus dalam seminggu tuh nah gitu. Nah, jadi maksud saya tuh program agar siswa tuh berminat untuk ke perpus. Ah itu judulnya kita cari apa maksudnya. Di situ saya minatnya programnya itu kan program kokurikuler. Tapi kalau program sampah masuknya kemana Bu Ria? In apa yuk in? In. Di dalam kelas berarti ya? Kurikuler. Coba dulu kita cari. Gini, maaf Bu, ini Bu Rahma. Jadi maksud in kurikuler ini bukan di dalam kelas, artinya itu bukan di dalam kelas gitu nah. Kegiatan? Kegiatannya bukan dalam kegiatan intrakurikuler di kelas. Enggak, intrakurikuler itu artinya bukan kegiatan sama ekstra itu bukan berarti dalam kelas. Gitu. Pelaksanaannya gitu nah. Pelaksanaannya tuh. Oke, untuk judul mungkin orientasi gitu ya. Oh gitu. Ini contoh Bu, kegiatan kokurikuler itu diantaranya kegiatan pengembangan diri, kegiatan pendidikan di dalamnya kegiatan sosial kemasyarakatan. Berjenjang yang untuk memperdalam pemahaman siswa seperti penugasan ya. Penugasan. Kegiatan seni dan budaya, membentuk klub musik, membentuk klub tari, membentuk klub drama. Itu jadi kita sepakati ambil sampah tadi atau ambil bidang literasi? Indonesia. Atau pramuka tadi keren juga Pak Sam. Saya penasaran yang pramuka sebenarnya. Sampah jadi judulnya Bu Tri, sampah jadi dari sampah menjadi apa ya? Judulnya bagusnya Bu Tri. Dari ininya tujuannya kemana Bu? Maksudnya menjadi apa? Jenisnya yang jelas ini maksudnya memilah-milah sampah atau gimana Bu? Memilah sampah gitu ya Bu, organik itu? Bukan, mengumpulkan sampah lah, istilahnya mengurangi sampah di sekolah, kemudian dijadikan sesuatu gitu. Bukan memilah, kalau memilah gitu ya. lagi. Milih lagi. Pengolahan sampah dulu lah dah, kita ini tidak mau jalan. Bu, lingkungan sekolah bebas sampah, nah, gitu aja. Coba kita ini, maksud itu kita ambil judul besarnya. Yang bisa disingkat gitu, dari sampah menjadi bunga atau dari sampah jadi kayaknya dari sampah menjadi bunga. Jadi Samdina. Kalau ini Bu, sampahku berguna gitu.
Nah, bisa tuh Bu, sampahku berguna gitu. Itu berarti Sampahku memilah dan berguna. memilih juga, Bu. Memilih sampah itu kalau kayak gitu. Iya, memilah Pak, memilah sampah sesuai jenisnya, kemudian nanti didaur ulang kayak gitu. Karena kan memang bisa menjadi hasta karya, karena rata-rata kan ujung sampah itu yang kita gunakan kan bisa dimanfaatkan gitu kan. Yang botol ya, nah bolong aja. Jangan. Tapi di sini Pak Sam maksudnya itu nanti menekankan di setiap kelas itu nanti diletakkan kayak karung. Nah, kelas itu nanti diberikan apa ya kayak menyetorkan gitu kan dalam berapa misalnya seminggu menyetorkan sampahnya yang dimana di dalam karung itu dipilah hanya sampah plastik gitu. Jadi mereka diberikan karung atau tempat khusus di kelas di depan kelas masing-masing. Dan mereka nanti menyetorkan sampah plastiknya gitu kan ke bagian pengelolaan di program tadi gitu untuk Jadi ini ya Bu, kayak bank sampah gitu maksudnya Bu. Nah, gitu ya. Tapi di sini kan kalau diletakkan di tong sampah sekolah gitu kan ada di mana-mana tuh di setiap bagian-bagian sekolah. Kalau ini nanti kayak buat kayak sejenis karung gitu kan di kelas, di depan kelas. Jadi kelas masing-masing tuh mempunyai tanggung jawab gitu. Ada P5 sih Bu tuh, Bu ya. Iya. Jadi bisa kita manfaatkan untuk EP5. Kebetulan kami dulu juga di waktu SMA kami sekarang kan PPL ada tuh Bu di sekolah di sini kayak gitu. Jadi masing-masing siswa itu masing-masing kelas ngumpulin sampah gitu kan. Terus iya. dikumpulin melalui memang adunian bank sampahnya buat nimbang berapa sekilo dihargain gitu. Nah, nanti dari sekolah itu udah dikumpulin semua baru dikasih ke tukang sampahnya nian gitu, ke pemulungnya. Nah, kita ini kan ya masuk tuh. Jadi kita ini kan mainnya kelas gitu kan. Jadi yang bertanggung jawab itu kelas gitu. Jadi mereka pun nanti kalau misalnya bank sampahnya mereka terkumpul, itu kan yang uangnya kembali ke kas kelasnya gitu kan. Diolah Iya dapat gitu. duit memang mereka jadinya. Jadi kayak memang jualan gitu. Iya, dan mereka Kayak itu pemulung cuman pemulung elit lah gitu. tapi kan mereka itu ibaratnya yang menaungi atau yang itu kan ada wali kelas karena nanti kan uangnya itu masuk ke kas kelas bisa untuk bagian apa untuk kepentingan kelas mereka gitu kan. Makanya Bu kalau kayak apa namanya karung tadi itu diletakkan di depan kelas masing-masing. Beda dengan tong sampah sekolah. Kalau tong sampah sekolah itu kan memang sudah ada gitu kan. Nah, kalau ini mereka punya tanggung jawab per kelas gitu. ini kalau disingkatnya sabun itu boleh enggak sih Bu? Iya, boleh tuh Bu, boleh tuh. Sabun. Jadi ada kata di dalam kurung aja Bu. Di dalam kurung sabun gitu kan sampahku apa ya? Berguna. Berguna. Nah, gitu. Sampahku berguna, sabun. Nah, gitu Bu. UN. Mantap. Ya, ya gitu Bu Tri. Tujuannya berarti memilah dulu dak pertama dak. Ngedrop. Memilah sampah dan memilah sampah anorganik dan sampah organik untuk tapi gini Bu Tri, kalau kita buat di situ memilah sampah anorganik dan sampah organik, nanti sampah organik nih kategorinya kemana gitu kan? Kayaknya kita jangan sampah organik itulah. Berarti mengumpulkan Maksudnya sampah plastik gitu ya Bu. Nah ya.
Kalau kita kata-katanya memilah, nanti ditanya yang organiknya kemana gitu. Dibuang ke inilah, ke tong sampah besar. Nah, itu kan jadi pembahasan lagi. Kita kan sekarang fokusnya ke plastik. Ya enggak, tambahan Bu Rahma. Itu Bu. Diam dulu, Bu. Jangan dikunci. Gambaran programnya pakai enggak, Bu? Maksudnya kayak mana programnya dijalaninnya? Ya, ini dulu lah, alasan alasan mengapa memilih program ini. Banyaknya Alasannya satu, plastik yang sulit diurai. oh itu latar belakang. Banyaknya sampah plastik yang sulit diurai. Kalau alasannya beda, Bu. Apa tuh, Bu? Jadi nih langsung alasan enggak usah latar belakang. Nggak apa-apa, Bu. Program latar belakang masukin aja dulu, Bu. Nah, di bawahnya aja mungkin ditambah alasan memilih program pertama ya untuk membentuk siswa kita yang peduli lingkungan gitu. Itu Selanjutnya apa lagi nih? Apa yang masalah sampahnya itu dijadikan berguna tuh tadi, mengembangkan apa? Kreativitas. apa lagi ya? Tanggung Kayaknya jawab sih, lah, Bu, tanggung jawab dan peduli. mengembangkan kalau ini Bu, maksudnya mengajarkan kalau sampah itu masih bisa jadi sesuatu kayak gitu nah. Apa ya bahasanya? Ini Rahma tuh nanti pintar berkata-kata. Ayo Rahma. Mic-nya belum hidup. Rahma. Oh iya. Jiwa wirausaha itu ya. Mengembangkan jiwa wirausaha pada murid gitu. Nah, kan mantap kan? Jadi dapat Apa duit. lagi, Bu? Itu kan kayak gitu bahasanya kan dapat duit ya kan? Iya, dapat duit. Menjadikan sampah lebih mudah terurai gitu sih, Bu. Kan kalau plastiknya diambilin jadi berarti dia tinggal yang nanti berpikir busuk-busuk gitu dah.
Apa gini Bu, ininya bahasanya Kayak mana tadi? sulit berkata-kata. Dia tuh biar sampah tuh jadi mudah terurai gitu deh sih Bu. Jadi anak Kalau udah ada itu tujuannya ke siswa itu berarti berpikir dah, iya, kreatif, kritis dah. berarti apa tuh Bu? Apa ya? Tiap nengok sampah nengok duit gitu ya. Nengok sampah. Daya berpikir Jadi dia kritis. ndak basing gitu nah buang sampah tuh. Ternyata sampah nih ada gunanya gitu ya. Kan daya berpikir kritis dan kreatif. Ya betul tuh Pak Sam. Jadi anak-anak tuh sekarang kita buat setiap dia nengok sampah yang ditengoknya duit, gitu kan, bakal bisa jadi duit. Jadi sampah tuh akan ada Yang tadinya lagi. ini ya. Tadinya kalau buang sampah di tong sampah kawan kayak gitu, tong sampah sebelah biar ndak buang. Ini malah dikumpulin gitu nah. Gitu kali dak. Bahasanya kayak mana tuh? Iya. Nah, bahasanya yang macam mana tuh? Biasanya kan anak tuh kan gitu kan, buang sampahnya di kelas sebelah supaya tong sampah mereka penuh. Ini sadar apa ya? Sadar lingkungan, apa namanya tuh? Sadar lingkungan. Masuk dah sadar lingkungan. Ini Bu tadi nih peduli lingkungan, sama dak? Sadar lingkungan sama peduli lingkungan. Sama tuh. Tapi sudahlah kali dak di sikap tanggung jawab ini. Jadi kan kalau misalnya sampah Dio tuh ya sudah dia lah yang olah kayak gitu kali dak. Tanggung jawab. Jadi tidak ada buang-buang sampah di tempat kawan lagi gitu nah. Sampah Dio ya diolah tanggung jawab gitu kan Bu. Pak. Sudah lah dak, ini beda dulu dak. Karakteristik yang menumbuhkan kepemimpinan murid. Tujuh karakteristik itu apa aja ya? 7 karakteristik itu bentar Pak ya, googling dulu. 1. Lingkungan positif. 2. Keterampilan berinteraksi sosial. 3. Keterampilan pencapaian tujuan. 4. Memahami kekuatan diri. 5. Wawasan dan visi. 6. Keaktifan murid. 7. Daya lenting dan sikap tangguh. Beda-beda ya. Dari Itu 7 bukan. karakteristik lingkungan tuh kan tidak ketujuh-tujuhnya mesti kita bangun gitu kan. Kita kan lihatlah kembali 7 karakteristik lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Iya. Nah, dari sampah ini yang coba ini kalau saya baca nih Bu Tri, kira-kira yang Bu Tri bacakan tadi masuk kemana yang saya bacakan ya? Yang pertama, karakteristik lingkungan yang ingin dibangun, yang masalah sampah ini, lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses mencapai tujuan akademik maupun tujuan non-akademik. Itu yang nomor berapa tuh, Bu? Itu berarti keterampilan pencapaian tujuan enggak, Bu? Nah, ya, berarti Bu Tri conteng aja. Nomor 3. Atau Bu Tri masukkan ke sini yang Ibu googling tadi kan? Nah, keterampilan mencapai pencapaian tujuan. Nanti kan tinggal dijabarkan. Terus yang kedua, lingkungan yang membuka wawasan murid agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan yang manfaat dan kebaikannya melampaui pemenuhan kepentingan individu, kelompok maupun golongan. Artinya bermanfaat tadi, Bu.
Selain dia ingin mencapai tujuan dalam pembentuk karakteristik lingkungan, yaitu menumbuh kembangkan kesadaran murid itu dengan lingkungan. Nah, yang nomor 2 ini membuka wawasan mereka untuk memanfaatkan itu gitu. Nah, itu ke yang nomor berapa, Bu? Bentar Bu, baca dulu satu-satu. Intinya Interaksi karakteristik secara yang kedua ini dia tuh ini apa namanya nih, membuka wawasan dan visi berarti tidak Bu? Ya. Nah, itulah tadi dia memanfaatkan ini tadi apa namanya nih, sampah tadi untuk apa gitu kan? Nampaknya gitu orang Jambi lah pakai apa-apa di rekaman kok. Nah, nih sama keterangannya. Ya. Kolaborasi ada nggak dalam 7 karakter itu? Kolaborasi lingkungan positif kali tidak Pak masuknya. Ya kan tadi kan ada di antaranya seperti yang Ibu contohkan, siswa tadi duit bisa jadi duit gitu lah. Nah, jadi maksud saya di antara dalam kolaborasi itu kan ada jalin kemitraan dengan berbagai pihak seperti komunitas atau lembaga lain untuk memperluas pengalaman belajar siswa. Bapak suaranya jauh Pak. Dia jangan ribut. Di dalam kolaborasi, nah di situ kan ada jalin kemitraan dengan berbagai pihak seperti komunitas atau lembaga lain untuk memperluas pengalaman belajar siswa. Nah, ada nggak kolaborasi dalam itu? Adalah enggak Pak? Itu yang saya nggak tahu. Dalam 7 karakteristik itu ada nggak kolaborasi? Kalau Karena kalau yang melihat dalam- dari 7 karakter itu, yang dibaca Ibu lain, yang saya lain, jadi memang kalau di googling beda-beda itu, ya? iya. Kalau yang saya nih Bu ya, 7 karakteristik itu lingkungan positif, keterampilan berinteraksi sosial, keterampilan pencapaian tujuan, memahami kekuatan diri, wawasan dan visi. Ada yang keenam kolaborasi, dan yang terakhir pembelajaran berbasis proyek. Oh, 6 sama 7-nya yang beda. Iya, rata-rata. Saya lihat googling lagi di tempat yang lain di Firefox gitu kan. Gitu. Kami Naik soalnya lagi. belum baca modul Pak. Sama, itu yang saya bilang. Kalau yang di tadi. modul kita apa Bu? Udah baca enggak Bu? Kami belum baca nian modulnya. Yang di modul kan biasanya ada tuh kan materinya. Atau kayak gini Bu Tri, kalau yang ke di sini yang referensi saya ini dia itu karakteristik lingkungan yang ingin dibangunnya lagi adalah untuk mengajarkan anak berkomitmen gitu kan. Jangan cuma dia itu semata-mata kayak itu tadi Pak Sam, maksud itu kayak gini juga ada bisa juga dia semata-mata kayak uang gitu kan, tapi dia memang berkomitmen untuk lingkungan gitu. Nah, dan uang itu kan hanya sebagai pendorong atau motivasi. Artinya karakteristik yang dibangun bisa juga untuk anak itu berkomitmen supaya mereka aktif. Mereka aktif, kemudian menentukan menumbuhkan sikap mereka itu bagaimana menghadapi situasi jika misalnya banyak sampah gitu kan. Ya, arti kata uang itu imbas saja. Cukup 2 aja dah, kan ini baru gagasan kan, jadi cukup 2 aja enggak. Iya. Mungkin lanjut ke diagram Y ya Putri. Di wawasan dan visi itu kan ada Bu, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplorasi berbagai ide dan perspektif. Ya, berarti pas lah 2 aja lah Pak. Ini kan cuma gagasan dulu kan. Oke. Lanjut diagram Y. Kalau yang di ini, yang di LMS
Yang pertamanya, lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif. Yang kedua, lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana. Yang ketiga, lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya. Yang keempat, lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri, sesama, serta masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Yang kelima, lingkungan yang membuka wawasan murid agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan, atau mimpi dan manfaat kebaikannya melampaui pemenuhan kepentingan individu, kelompok, maupun golongan. Ya. Yang Ya, keenam, menempatkan murid sedemikian rupa. Nah, ini beda lagi. Ya, memang Apa yang keenam, Bu? LMS-nya, ya LMS seperti itu, Bu Tri. Jadi yang nomor 6 ini Menempatkan murid. berkomitmen untuk menempatkan murid sedemikian rupa sehingga aktif menentukan proses belajarnya sendiri. Kemudian yang ketujuh, menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh murid Daya untuk lenting dan terus sikap bangkit di tengah tangguh. kesempitan dan kesulitan. Berarti Pak Sam yang Berarti dimaksud kalau Pak Sam dari tadi, sini, kalau anak kayaknya 5 sama 6 nggak sih, Bu? ya, betul. Karena gini, yang dimaksud dengan Pak Sam tadi kalau dia nengok sampah, dia nengok duit, artinya mereka itu memiliki apa ya, untuk menumbuhkan daya lenting mereka supaya mereka tangguh untuk terus bangkit di tengah kesempitan dan kesulitan. Jadi mungkin bisa kita ambil ke situnya duit tadi Pak Sam. Jadi nanti yang kita harapkan selain mereka bisa berkontribusi kayak gitu di sekolah, mungkin di luar sekolah mereka bukan berarti kita nyuruh mereka mulung gitu ya, tapi setidaknya di lingkungan rumah mereka dulu gitu kan. Jadi kalau mereka sudah diajarkan seperti itu di sekolah, nah kita harapkan nanti di rumah mereka juga membuat seperti itu. Kan sampah rumah tangga juga lumayan untuk sampah. Dengan mereka belajar di sekolah, kalau ternyata bisa dimanfaatkan, apalagi ada yang namanya bank sampah, bisa jadi mereka memiliki apa ya, pemikiran, oh berarti di rumah juga harus dibuat seperti itu gitu kan. Di rumah mereka juga harus mereka pisahkan sampah plastik bawa sekolah, karena bisa jadi nanti sampah saya yang di rumah bisa jadi duit di sekolah kan gitu. Betul nggak? Gimana? Betul. Masuk tuh yang itu maksud dari karakteristik nomor 7 tadi yang saya bilang tadi, supaya anak itu nanti selain di sekolah mereka juga bisa memanfaatkan atau bisa mengembangkan karakteristik lingkungan yang nomor 7 tadi. Bukan kita nyuruh mereka mulung gitu kan, tapi setidaknya bisa mereka terapkan di rumah kayak gitu. Nah, kalau di LMS kayaknya yang ini, nomor 3 sama nomor 4 ini, Dak. Ya. Yang cocok. Itu kan sebagai ini aja. Memahami kekuatan diri. Kekuatan diri. Jadi target kelas semuanya berarti ya, jenjang kelasnya. Semua ada, Bu. Kan jenjang kelasnya 1, 2, 3, semuanya udah bisa. Ya, disebutkan di situ lagi. Nah nih, menurut Pak Sam yang ini ya, yang kekuatan diri, boleh. Lagi tinggal pilih yang mana yang lebih tepat. Salah. Pencet screen capture. Ambil dulu deh. Berarti yang ini tadi enggak usah ya, yang 1, 2 nih, Dak.
Yang dari Google. Nah, ini Bu. Pilih minimal 1, berarti 3 boleh nih. Yang kita 3 atau gimana Bu? 3 boleh Bu, 3. Nah, berarti 3 ini sudah ya. Iya, sekarang ke diagram Venn. Diagram Venn kan? Matematika pula. Diagram Y. Diagram Y. Guru matematika ngomong diagram Venn. Diagram Y. Suara. Voice, choice, auditive. Suara. Voice Suara. itu suara. Berarti siswanya harus ini nak. Guru menanyakan hasil daur ulang yang Iya, dibuat. suara atau voice itu ini apa? Memberikan Guru menanyakan ide. kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan ide akan membuat karya apa dengan memanfaatkan sampah yang tadi. Berarti Bikin ininya Bu ya, deskripsi aja ya Bu. gurunya menanyakan Iya, ide. nanti di desainnya aja Bu dimasukkan. Berarti gurunya menanyakan ide berarti biar siswanya bisa bersuara gitu. Nggak, maksudnya ini kan suara. Suara itu maksudnya itu dari apa hubungannya kan kita kan ke murid, kepemimpinan murid yang positif gitu kan. Jadi kita melibatkan murid itu dengan menanyakan atau memberikan kesempatan kepada murid itu, kepada siswa itu untuk mengembangkan idenya. Sampah tadi mau diolah menjadi apa. Suara, memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai ide. Ya, memberikan kesempatan eksplorasi berbagai ide dan perspektif. Adik. Sampai adik deh. Nah, itu yang coret tuh. Mana? Ada tulisan sih jangan sebut. Mana ya? Hubungan. Memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai ide dan perspektif siswa dalam mengolah sampah plastik. Dalam mengolah sampah plastik. Kemudian choice. Choice ini pilihan. Pilihan atau choice. Memberikan kesempatan kepada siswa mau bekerja kelompok atau individu. Artinya di sini kalau kelompok tadi kita di kelas tadi, kalau individu yang saya bilang tadi dia di rumah gitu. Nah, jadi mereka kan bebas berkreasi, memilih mau kerja kelompok. Maksud itu nanti uangnya nih Pak Sam, kalau dia mau rasa untuk dia ODW kan berarti dia individu. Artinya kalau dia individu kan bisa memanfaatkan sampah rumah tangga, maksud itu sampah rumah dia gitu kan. Tapi gini ya, menurut saya konteks sampah ini bukan sampah yang kotor gitu kan. Jadi mereka itu kalau memang ini sampahnya itu sudah dibersihkan, artinya siap diolah gitu. Jadi bukan semata-mata sampah itu yang basah-basah, bekas bungkus es gitu kan.
bekas bungkus ciki-ciki yang masih ada coklat-coklatnya, enggak gitu. Tapi dalam tanda kutip nantinya sampah itu sudah sampah siap diolah gitu kan. Jadi bank sampah itu menerima Ya harus sudah sampah dibersihkan. sudah dibersihkan. Karena kami juga ini sedang proyek di sekolah itu ekobrik, ngolah sampah, sampahnya itu dari siswa itu kami menerimanya sampah sudah bersih, bahkan mereka harus mencuci sampah itu gitu kan. Minimal maksudnya mencuci itu tadi, enggak beae gitu, enggak berminyak-minyak gitu nah Bu Sri. Ownership. Ini kan semua tetap kembali ke murid ya, karena diagram Y ini maksudnya tuh di sini kan yang kita kan kepemimpinan murid. Memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi, memberikan kesempatan untuk bekerja kelompok atau individu, berarti untuk kepemilikan atau ownership ini meminta pendapat murid untuk menentukan bentuk penugasan dan batas akhir pengumpulan. Bisa tuh. Meminta pendapat murid untuk menentukan bentuk penugasan dan batas akhir pengumpulan. Bentuk ini beda Bu, bentuk bagaimana cara pengumpulannya, mekanisme. Ya, bisa Bu. Bentuk penugasan kayaknya lebih ke dalam kelas dah. Jadi kan wajib, ini kan dia udah wajib kan Bu? Iya. Iya Bu. Dan batas akhir pengumpulan. Nah, ini balik-balik terus ya. Nah, apanya lagi Bu? Apalagi dampak ya? Enggak. Apalagi? Ini Bu. Ininya gambaran programnya udah usah ya Bu? Ada nanti di ini Bu, di depan. Gambaran programnya di Ya depan. maksudnya udah usah kita bikin nih. Nanti saya inilah coba buat dulu saya share sama-sama kita masukkan mana yang kata-kata atau kalimatnya yang efektif lah. Oke. Berarti apa lagi nih yang mau diskusikan? Dampak positif nak, karena itu kan ini programnya program positif, berarti harus ada dampak positif dari program ini. Yang pertama, lanjut Bu Rahma, lingkungan jadi bersih. Dampak positif dari program. Dampak. Siswa mendapatkan penghasilan, boleh tidak Bu? Lingkungan yang apa ya? Penghasilan tambahan dari memulung. Boleh tidak kayak gitu Bu? Dampak positif dari program.
Dampak positif. Oke. Berarti ada yang dijual ya berarti ya, nak? Yang dari dipasarkan berarti. Berarti melatih sikap tangguh. Yang nomor 2 Manakala nih boleh enggak Bu atau enggak usah? siswa mendapatkan penghasilan tambahan. Enggak usah ya. Terus ada, tapi dirubah baik kalimatnya tuh. Jangan ke situ nian kayak itu nah. Apa jadi Bu? Murid dilatih hmm, dilatih apa ya? Sikap tangguh. Untuk Tapi tetap dipasarkan kan? Program tadi tujuannya? iyalah Bu dijual Iya. ke apa pengepul enggak namanya. Berarti murid kan dilatih untuk memiliki sikap tangguh manakala produk yang dihasilkan tidak terlalu kuat saat dipasarkan. Maksudnya tidak laku itu nah. Jadi mereka tuh ngerasa gimana gitu kan. Nah, apa kata-kata kalimat Kayak pendeknya? mana kalimatnya? Dilatih untuk memiliki sikap tangguh manakala Bingung produk bikin kalimat. berarti cak mana ya? Itu tadi sikap tangguh ya namanya itu ya. Daya juang. Ya, kalau nggak terjual gitu kan, jadi mereka masih tetap merasa gimana gitu, semangat gitu. Kalau misalnya tidak sesuai sama maunya yang pembelinya gitu Bu ya. Oh, nah itu. Jadi kan Udah murid sesuai kan standar. murid Apa dilatih namanya? untuk memiliki sikap tangguh gitu ya. Udahlah sikap Apa? tangguh udahlah. Nanti kalau ditanya sikap tangguh apa, nah baru kita jawab. Iya betul betul. Sudah tuh. Hmm, Apa lagi Bu? apa lagi ya? Siswa berpikir untuk bertanggung jawab atas sampahnya sendiri. Masuk dah. Dampak positifnya ya. Berarti dalam kegiatan ini berarti keterampilan siswa ditingkatkan ya, Nak? Meningkatkan Nah, keterampilan. mm-mm. Keterampilan apa Bu? Keterampilan ya tadi cara mengolah bahan baku berupa sampah plastik dan sampah plastik ya menjadi Iya, produk yang dapat dimanfaatkan tadi. dalam memanfaatkan. Bernilai ekonomis gitu kan. Mm-mm. Siswa tidak sembarangan dalam membuang sampah. Masuk dah sih Bu? Jadi dia sampahnya diolah lagi gitu, nada langsung buang deh. Masa juga boleh juga. Siswa tidak. Halo Bu, Ya Bu, Ya, ya Pak. sayang. karena tadi tujuan kita adalah sampah itu untuk membersihkan lingkungan, jadi mungkin dampak positif yang pertama kita melindungi lingkungan Bu. Gimana Pak? Karena awalnya sampah itu kan dia berbentuk untuk kebersihan lingkungan, jadi dampak positif yang awal kita ambil adalah melindungi lingkungan, mencegah pencemaran. Mencegah pencemaran. Itu pertamanya. Karena dampak kalau baca yang dari sini dampak positifnya ini ya cuman usaha semua. Tujuan awal dulu kan.
Pak, lanjut. Ya itu mungkin tambahan dari saya. Berarti Mungkin apa ini ada yang harus dibuang? Bu Tri, Ya Pak, ya Bu. dampak positif program ini tentu pertama membantu menciptakan kesadaran lingkungan di antara siswa dan masyarakat sekitar sekolah. Membantu Menciptakan menyadarkan kesadaran lingkungan. Membantu menciptakan kesadaran lingkungan di antara siswa. Nah, nantilah keluarnya siswa aja dulu. Nah, terus yang positif lagi tentunya mereka ada pemahaman untuk pentingnya daur ulang sebagai pelestarian lingkungan. Pemahaman adanya daur ulang sebagai bentuk pelestarian lingkungan. Karena kan memang kita awalnya itu kan tentang lingkungan. Kemudian baru ke yang tadi kreativitas tadi kan keterampilan sudah tuh nomor 4. Meningkatkan keterampilan siswa dalam memanfaatkan sampah bisa tuh. Artinya mengembangkan kreativitas siswa dan inovasinya dalam membuat hasil karya tadi kan dari sampah. Kemudian tentunya pasti merangsang perubahan perilaku. Karena yang saya bilang tadi bisa jadi mereka yang kita harapkan nanti selain di sekolah mereka juga bisa menerapkan di rumah. Artinya yang kita sasaran itu adalah perubahan perilakunya. Tentunya perubahan perilaku positif siswa kita tadi terhadap sampah gitu kan. Perubahan perilaku siswa terhadap sampah. Oke, pas lah tuh Bu. Itu nanti mau dikerucutkan lagi tuh. Tinggal edit-edit lagi Bu, biar lebih tepat. Kira-kira apa lagi nih? Ada lagi. Meningkatkan nilai ekonomi. Meningkatkan nilai ekonomi. Ada lagi Bu? Cukup ya dulu tuh Bu. Ini aja. Ya nanti biar diuraikan lagi nanti atau dikerucutkan lagi nanti. Oke. Iya, kayaknya udah masuk semua tuh Bu. Tinggal nanti mendeskripsikan programnya aja nanti. Oke. Kami kirim ke grup ya Bu. Oke. Sama dah grupnya dah sama yang kemarin kan? Anggotanya? Ya cuma Bu Rahma ada, nanti ditambah enggak? Oke. Oh, kemarin kita sama siapa lagi Bu satunya? Oh iya, Bu Rahma juga. Bu Rahma. Ada grup gitu tuh. Iya, Bu Rahma juga satunya kan berlima terus Iya. kita. Ria Oh, iya. lupa. Oh ya berarti Bapak ngambil yang rukol ini 2.1. Mm-mm.
Apalagi Bu Tri? Sudah kayaknya udah Pak. Oh inilah petugas-petugasnya. Presenternya berarti siapa? Biar saya deh Bu. Kenapa Pak? Biar saya aja presenternya. Tapi Toyo screen apa? Share screen-nya. Nah, saya pakai HP Bu. Yang ininya yang bikin desainnya siapa tadi? Ibu Ria ya? Apa Bu Rahma? Ibu Antaranya Ria lah berdua kayaknya. tuh lah Bu. Oke, Nggak antara Bu Realita Ria tuh atau lah. Bu Rahma. Ya, nanti ini kolaborasi saya sama Bu Rahma. Nah ya, biarlah nyusun-nyusun deh. Ya, kami sama-sama orang Pelawan. Aman lah, aman lah. Ketemu Pak Sam. Nggak jauh Pak Sam dari Serlangun. Aida. Terus sana kita. Tepi Mato nih lah. Tepi mata lah. Anak murid kami banyak orang Pelawan. Kalau ini minta tolong siapa ya yang presenter ya? Soalnya takutnya besok pas giliran saya lagi di jalan dapat kita kelompok kita yang presentasi, takutnya nanti sinyal saya itu putus-putus. Presenter biar saya. Oh, presenter Pak Sam. Hmm. Ya ini apa namanya nih? Moderator, MC moderator. Bu Rahma atau ini Bu Tri? Karena kayaknya kita berempat lah ini bagi-bagi tugas nih. Iyalah. Yaudah saya be moderator Bu. Oke. Bu share screen nanti Bu ya. Iya Pak. Saya pakai HP soalnya nih Bu. Saya kira-kira nanti dengan Bu Rahma ganti-gantian lah jadi penjawab sama penanya, ada Bu? Boleh. Kalau seandainya saya hilang nimbul, mohon dimengerti gitu kan, Bu Rahma. Karena yang moderator sama presenternya sudah dipegang, berarti kita penanya dan penjawab lah, gitu lah. Yo, kakek ibu yang jawabnya. Karena sampah tuh ibu yang tahu. Nah, jadi aman lah. Maksud saya tuh, oke lah saya jadi menjawab. Tapi seandainya kalau lagi saya sedang menjawab, tiba-tiba saya ngilang kan disambung gitu kan. Berarti saya penanya ya. Bagian penanya ya. Sampah yang kedua, Bu Rahma. Jangan sampah, Pak. Kan ada Kami penanya, Pak. menjawab, ada apa hubungannya dengan sampah? Yang jelas kita Moderator, kolaborasi aja nanti. presenter, nah, terus penanya, Tapi untuk sekedar untuk tugas saja nanti buat aja lah Bu Tri lah tahu ngaturnya nanti. Bu Tri lah yang notulen sekalian moderator. Boleh. Iya langsung. Bu Jadi pas. Tri, ada ini enggak? Maksud itu ada foto Pak Ismail enggak? Ada. Ada beda ya? Ada kan? Ada Bu. Ya, nanti kan kita masukkan juga nanti Di grup ke dalam kemarin event ada? tuh. Oh, tetap dimasukkan ya. Di grup kita ada tuh Bu kalau tidak salah Bu. Pernah dikirim. Oh, ada itu di grup. Kirim lah terbaru lagi. Nggak ada yang terbaru Pak, itulah fotonya. Soalnya sudah lama juga. Oh, yang Pak Ismailnya. Berini, Oh ya. Sudah lama udah ada berkomunikasi. Kalau ada Bu Rahma, Bu Tri kalau ada misalnya foto yang pakai baju CGP Muaro Jambi boleh. Nanti biar kami bertiga menyesuaikan pakai baju CGP Sarlangun gitu kan. Nah, iya, Kamu gitu kayaknya aja, Bu, baju kita Bu abu-abu enggak Bu? Kami agak ada taro-taro lah, agak ada warna taruhnya dikit. Kami polisi Bu. Agak coklat dikit. Kami polisi Bu. Nah, iya mirip lah tuh Pak. Iya sama aja. Boleh lah dikirim ke grup nanti ya. Oke.
Bu Rahma juga kalau ada yang terbaru. Soalnya Bu Rahma kayak kalau salah pilih lagi fotonya marahnya dengan aku. Enggak lah. Masa Ada segitunya? marah Bu Rahma ya? Enggak. Padahal Orang fotonya yang itu awak kayak pilih kemarin enggak mah, cantik lah. Ah, nyo ngaco, enggak marah aja itu. cantik katanya, cantik lah fotonya tuh. Kayak anak SMA, itu yang ditaruhnya. Malu lah. Bagus lah Bu, awet muda berarti berarti. Bu. Itu nak yang kemana? Malu Yang lah, kayak enggak pede. yang mau kayak nenek-nenek. Bukan kayak nenek, Pak. Ada wibawa gurunya gitu. Nah, jangan Oh maluan gitu. lah. Masa kayak anak anak SMA gayanya centil. Lah dicetak Bu Rahma berapa Ya hari udah, lagi ada apa? sampai. Bu Udah. Ria nih udah nengok-nengok lagi gaya orang. Pak. Ya, Pak, itu Taruhnya. yang semani kalau kami di situ Pak. Anyo lah ada pede. Kaget. Anak murid nengok. Ya Allah, Bu. Ibu. Ini ibu ya. Kan. Kan anak murid bilangnya, kok kita kayak seumuran Bu, gitu. Itulah. Anak murid sudah bilang kayak gitu. Ibu nih pakai baju SMA nih, Bu. Aduh. Apa grup kita kemarin? Oh ini ya. Iya. Kita kembali ke board jam berapa? Ke board, ke main room. Main room. Baru satu ya, main room. Kasih kabar ya. Kalau sudah. Ya kan 45. Masih ada lah waktu lagi.
Halo, kelompok 3 ya? Ibu Iya, Pak. Rahma, Kelompok 3. waktu kita sudah habis, balik ke main room. Oke, Pak. Iya, baik, Pak. Nah,